Selamat malam, Miss Elvi atau Pak Herman. Perkenalkan kami dari grup D. Nama saya Uslana Abdul Hamid dan juga kita beranggotakan eh, 5 kelompok atau 5 anggota. Di sini kita akan menjelaskan untuk hasil kerja kelompok kami, yaitu menggunakan brand outside. Boleh dilanjut untuk PowerPoint-nya, Kak Viva. Baik, di sini saya, Uslana Abdul Hamid, ingin menjelaskan kenapa kita mengambil brand Outside. Jadi di sini Outside merupakan susu oat yang lezat, dibuat lebih lembut dan lebih terasa lebih melty dibanding susu nabati pada umumnya. Susu oat diklaim juga 100% lebih baik untuk kesehatan jantung, dikarenakan susu oat memiliki kandungan beta glucans yang sangat tinggi, bahkan lebih ramah lingkungan. 90% lebih sedikit menggunakan air dan menggunakan tanah, serta 70% mengurangi penggunaan karbon emisi. Seperti itu. Dan di sini Outside memiliki slogannya itu enaknya Outside bikin lupa segalanya. Dan Outside fokus kepada target market Gen Z dan orang yang tidak mengkonsumsi susu sapi. Seperti itu. Selanjutnya boleh dijelaskan kembali rekan kami. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang analisis iklan di YouTube-nya Outside. Untuk analisis iklan YouTube-nya tuh, Outside itu membuat 3 iklan dengan tema atau dengan komunikasi enaknya Outside bikin lupa segalanya. 3 iklan ini itu dengan durasi 15 detik. Nah, di sini Outside itu meng-highlight produk USP atau unique selling produk itu creamy dari susu oat yang dibuat tanpa susu sapi. Dalam ketiga video yang ada di YouTube, dia menampilkan segala aktivitas yang berbeda dan berbagai aktivitasnya itu jadi lupa karena susu oat. Nah, di sini Outside itu mau mengajak audiensnya untuk bisa mencoba susu Outside yang creamy dan sehat. Dalam gabungan komunikasi enaknya Outside bikin lupa segalanya dan produk USP creamy dari susu oat yang dibuat tanpa susu sapi, Outside itu mau mengajak audiensnya untuk pilih susu oat yang lebih sehat dan creamy seperti mengkonsumsi susu sapi. Di mana enaknya Outside bikin lupa itu menggambarkan bahwa saat minum susu oat sama seperti kalian saat minum susu sapi karena biasanya susu oat itu memiliki tekstur yang sedikit encer dan rasa yang berbeda sehingga dia mau mengambil target market yang biasanya mengkonsumsi susu sapi untuk bisa mengkonsumsi susu oat. Jadi saat mengkonsumsi susu oat itu dia berasa kalau enaknya outside itu bikin lupa. Jadi kayak minum susu oat tapi berasa minum susu sapi. Dan berbagai aktivitasnya itu jadi lebih menghilangkan stres dan lain-lain saat mereka mengkonsumsi susu outside. Gitu dari analisis dari yang YouTube yang udah kita lakukan. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Untuk target marketingnya sendiri dari Outset itu dari segi segmentasinya Outset menargetkan audiens pria dan wanita. Lalu melihat dari flyernya atau dari desain yang Outset keluarkan, Outset menargetkan audiensnya usia 18 tahun sampai 35 ke atas. Dan karena harganya yang pricey, Outset menargetkan audiensnya untuk kelas A dan kelas B. Lalu juga menargetkan audiensnya yang peduli akan kesehatan dan juga yang peduli akan lingkungan juga. Lalu konsumen yang tidak bisa mengonsumsi susu sapi. Lalu juga menargetkan segmentasinya ke barista atau business owner. Nah, untuk targetnya sendiri dari Outset itu ke target coffee shop dan juga modern trade kayak Indomaret, Alfamart, ataupun supermarket lainnya. Lalu juga ke event-event. Untuk positioningnya sendiri, yaitu susu creamy dan melty, bisa untuk campuran kopi, lalu juga susu yang peduli akan lingkungan, lalu juga susu yang lebih sehat karena susu oat memiliki kandungan beta-glucans yang tinggi, yang baik untuk kesehatan jantung. Lalu juga susu Outset bukan susu sapi, tapi memiliki rasa yang creamy dan malty seperti susu sapi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan rekomendasi yang akan kami berikan untuk visibilitas merek dari Outsite sendiri. Karena Outsite Indonesia ini saat ini tidak memiliki akun pribadi, sehingga informasi yang didapat mengenai produk Outsite sangat minim di Indonesia. Maka kami menyarankan untuk Outsite bisa membuka akun Instagram sendiri agar mendapatkan visibilitas merek terhadap audiens yang lebih banyak di Indonesia. Selain itu, karena kami melihat Outsite ini periklanannya untuk di YouTube, maka kami menyarankan untuk bisa membuat iklan di TVC, di mana bisa dilihat dan dijangkau audiens yang lebih besar lagi di Indonesia. Karena yang kami lihat, orang-orang di Indonesia ini tidak semua menggunakan YouTube, maka iklan TVC kami sarankan untuk visibilitas merek Outsite ini, karena dapat dijangkau oleh tidak hanya Gen Z, tapi melainkan semua kalangan usia. Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam. Boleh saya lanjutkan presentasinya. Di sini untuk rekomendasi selanjutnya, Outsite bisa melakukan strategi promosi melalui TTL atau Through the Line, yaitu strategi pemasaran secara online dan offline, di mana target market audience Outsite yang lebih ke Gen Z. Outsite bisa melakukan kolaborasi besar dengan media seperti Findes dan bisa tap in ke dalam event offline Findes, yaitu Findesport. Untuk Findesport sendiri ini pada tahun 2022, yakni tepatnya pada bulan Juli, dia tembus hingga 400.000 penonton, dan ini menurut saya langkah yang tepat untuk brand Outsite jika dapat promosi pada Findesport. Outsite bisa melakukan visibilitas melalui online media Findes dan juga bisa menjangkau audiens yang lebih besar melalui brand activation atau sponsorship yang berkolaborasi dengan Findesport. Kemudian karena saya bekerja pada bidang penerbangan, yakni di PT Citil Indonesia, itu saya sempat mendapati bahwa brand Outsite ini melakukan promosi atau iklan pada interior di pesawat. Dan ini menurut saya merupakan langkah yang tepat juga yang sudah diambil oleh brand Outsite untuk mempromosikan brandnya. Untuk Outsite juga bisa melakukan brand activation atau sponsorship dengan event kopi untuk bisa menjangkau konversi ke dalam B2B. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam.